Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas terkait dengan food safety and sanitation ya. Untuk pertama-tama, bahwa perlu kita ketahui sebagai ahli gizi, bahwa dalam penyelenggaraan makanan itu, keracunan merupakan hal yang sangat sensitif. Kenapa? Karena dalam setiap proses pembuatan makanan, produksi makanan, jika tidak ditangani dengan baik dan benar, maka akan dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan atau biasa disebut dengan foodborne illness ya, atau kita singkat dengan FBI. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat makanan itu menjadi berpotensi untuk beracun? Yang pertama adalah karena proses dari penyimpanan yang tidak tepat ya. Proses penyimpanan yang seperti apa? Misalnya didiamkan dalam waktu yang lama di suhu ruangan ya, tanpa ditaruh di kulkas atau di suhu yang memang bagus untuk penyimpanan. Atau yang kedua, proses pendinginan makanan yang tidak tepat. Misalnya, menaruh bahan makanan seperti daging itu bukan di bagian freezer, tapi di bagian chiller atau di bawahnya. Itu merupakan juga proses pendinginan makanan yang tidak tepat atau penyimpanan yang kurang tepat. Kemudian, waktu penyimpanan dan konsumsi makanan lebih dari 12 jam. Itu otomatis akan menyebabkan keracunan, ya, atau foodborne illness, dapat menyebabkan keracunan makanan, ya. Nah, uniknya, ya, Ibu ada satu kisah, seorang dosen juga di Bumi Gora, yang dia waktu itu terkena foodborne illness ini atau keracunan makanan. Jadi waktu itu yang dimakan adalah telur. Telurnya ini sudah dimasak selama 2 hari dan tidak disimpan di kulkas, tapi disimpannya adalah di suhu ruangan seperti biasa ya, suhu ruangan biasa. Nah, ketika disimpan dalam suhu ruangan, jika penyimpanannya lebih dari 12 jam, maka akan terjadi foodborne illness ini atau bisa menyebabkan keracunan makanan. Ya, apalagi itu kasusnya 2 hari. 2 hari dia menyimpan telur itu, sehingga otomatis dan dapat dipastikan bahwa hal itu dapat menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi makanan itu menjadi keracunan makanan. Ya, yang ketiga adalah penyebab dari keracunan makanan ini atau makanan menjadi beracun adalah orang yang memproduksi makanan itu sedang mengalami sakit tertentu atau terinfeksi suatu penyakit. Ya, kemudian ada proses yang menyebabkan keracunan makanan lagi yaitu pemanasan yang tidak tepat. Ya, pemanasan makanan yang tidak tepat. Contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman pernah dengar bayam itu tidak boleh dipanaskan jika sudah dimasak 4 jam pertama ya. Ketika dia sudah lebih dari 4 jam, maka tidak boleh dipanaskan kembali. Itu yang pertama, selain zat gizinya sudah habis, juga dapat menyebabkan foodborne illness ini. Kemudian, yang menyebabkan foodborne illness lainnya adalah makanan siap saji dan bahan mentah yang terkontaminasi. Entah terkontaminasi silang dari sesama bahan makanannya, atau terkontaminasi silang antar bahan makanan di di tempat penyimpanan misalnya ya, atau di kulkas, atau saat preparation-nya ya, atau misalnya saat menggunakan talenan yang sama untuk memotong bahan makanan yang berbeda, itu juga dapat menyebabkan kontaminasi makanan. Kemudian juga foodborne illness ini disebabkan oleh permukaan dari persiapan makanan yang terkontaminasi. Misalnya permukaan apa? Permukaan talenan ya. Kemudian permukaan dari misalnya kita menggunakan wajan atau penggorengan atau kita menggunakan panci yang sudah terkontaminasi
ya, atau ketika dia tidak bersih dicuci, maka terdapat kontaminasi-kontaminasi yang memungkinkan untuk terjadinya keracunan bahan makanan ini atau foodborne illness. Kemudian selanjutnya adalah makanan dari sumber yang tidak aman. Itu juga otomatis akan menyebabkan foodborne illness. Kemudian tadi yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya bahwa pembersihan peralatan dan perkakas yang tidak benar juga dapat menjadi sumber dari foodborne illness atau penyebab dari keracunan makanan. Dan yang terakhir adalah kontaminasi silang makanan mentah dan matang. Maksudnya apa sih kontaminasi silang makanan mentah dan matang ini? Maksudnya adalah makanan yang mentah dan makanan yang matang itu sebaiknya disimpan dalam wadah yang berbeda. Ya, jika dia diberikan atau ditaruh atau disimpan dalam wadah yang sama, maka dari bahan makanan mentah dapat mengkontaminasi makanan yang matang, atau sebaliknya, bahkan makanan matang yang mungkin akan terjadi kerusakan di dalamnya atau sudah rusak, itu juga dapat menyebabkan kontaminasi terhadap makanan yang mentah. Ya, oke. Kemudian, kenapa sih kita sebagai ahli gizi itu harus prevent foodborne illness atau kita harus jaga-jaga supaya tidak terjadi keracunan makanan. Kenapa kira-kira? Karena yang pertama, kita dalam penyelenggaraan makanan itu menghadapi berbagai macam kelompok populasi, ya. Misalnya kita punya restoran nih, dalam restoran kita itu konsumennya kan pasti akan berbeda-beda ya. Ada yang dari anak bayi, kemudian balita, kemudian ada yang usia dewasa, ada yang ibu hamil, wanita hamil ya, atau ada yang pasien baru pulang dari rumah sakit, atau individu yang kekurangan gizi, atau ada yang lansia, sangat beragam sekali yang kita layani dalam penyelenggaraan makanan. Nah, kenapa kita harus jaga-jaga agar tidak terjadi keracunan makanan? Karena kita menjaga agar kelompok rentan yang beresiko ini tidak mengalami keracunan makanan, ya. Namanya juga kelompok rentan. Sedikit saya terkena atau terinfeksi atau tercemarkan oleh bahan makanan yang sudah beracun, ya, atau bahan makanan yang rusak, maka dia akan sangat mudah mengalami keracunan makanan. Sehingga dikhawatirkan nanti kelompok yang beresiko ini akan mengalami mual muntah, kemudian diare, kepala pusing, bahkan hingga kematian. Ya, itu efeknya dari kesalahan konsumsi makanan atau mengkonsumsi makanan yang beracun atau keracunan bahan makanan. Nah, sehingga bagaimana sih cara kita sebagai ahli gizi ini dapat melakukan agar tidak terjadi foodborne illness atau keracunan bahan makanan? Yang pertama adalah kita harus menerapkan sistem HACCP di dalam proses produksi bahan makanan kita. HACCP ini yang bagaimana? Ya, masih ingat kan HACCP adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi kita mengontrol setiap proses dari produksi makanan kita, mulai dari persiapan, kemudian bagaimana kita memilah-milih bahan makanan yang mana yang untuk diproduksi saat itu, yang mana untuk disimpan. Kemudian dari proses produksinya pun kita harus benar-benar mengetahui bagaimana cara produksi yang benar, berapa suhu yang digunakan, apakah suhu yang digunakan sudah benar-benar digunakan agar bakterinya benar-benar mati di dalamnya, maka terdapat kontrol-kontrol poin di dalam proses penyiapan makanan yang harus kita perhatikan, ya. Mulai dari penjamah makanannya harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap, kemudian
alat-alatnya yang digunakan harus steril dan bersih. Kemudian bagaimana cara kita menyajikan makanan ke pasien atau ke konsumen kita agar makanan tersebut benar-benar aman, itu adalah sistem dari hazard analysis critical control point yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi HACCP ini dulunya itu dikembangkan oleh Pillsbury Company untuk National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Ya, jadi HACCP ini dikembangkan untuk NASA dulunya. Ya, yang dia memiliki dua fungsi dalam prevent atau dalam mencegah foodborne illness atau keracunan makanan ini. Yang pertama adalah HACCP ini kita lakukan itu untuk mengontrol agar tidak terjadinya keracunan bahan makanan ya pada makanan kita. Dan yang kedua adalah kita memantau seluruh proses demi proses, seluruh tahapan demi tahapan, agar makanan yang kita produksi ini benar-benar aman dan tahan lama dan juga manfaatnya sesuai dengan apa yang tujuan kita buatnya. Nah, kemudian biasanya dalam HACCP tentu saja ada seorang Director Food Service-nya atau Direktur dari penyelenggaraan makanan. Direktur dari penyelenggaraan makanan ini biasanya seorang ahli gizi, di mana ia memiliki tanggung jawab untuk berbagai macam hal, ya. Biasanya yang tanggung jawabnya antara lain adalah yang pertama, untuk menyediakan penyimpanan yang bersih dan lengkap, serta area kerja yang memenuhi standar dari yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, baik di negara bagian kita, ataupun standar kesehatan yang ditetapkan secara lokal, ya. Standar kesehatan yang seperti apa? Pertama, tentu saja penjamah makanannya harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Ya, kedua, alat pelindung diri yang lengkapnya seperti apa sih? Yang pertama, menggunakan penutup kepala ya, agar rambut tidak jatuh dalam makanan atau agar ketombe yang di dalam kulit kepala kita tidak jatuh ke makanan ya, atau yang tidak diinginkan tidak jatuh ke makanan. Yang kedua harus menggunakan masker. Masker ini tujuannya untuk apa? Agar ketika kita bicara ini ada beribu macam bakteri yang keluar dari mulut kita, sehingga disarankan untuk penjamah makanan untuk menutup area bagian mulut dan hidung agar bakteri yang keluar dari mulut dan hidung dapat tertahan di bagian masker tersebut sehingga tidak mengkontaminasi secara langsung bahan makanan itu, gitu ya. Yang kedua adalah dia harus menggunakan baju atau jas untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, ada dua fungsinya, untuk melindungi dirinya sendiri atau agar bakteri yang ada dalam tubuh si penjamah makanan tidak keluar, ya, dengan dilindungi oleh jas untuk masak itu biasanya warna putih atau warna biru. Kemudian fungsi dari Director Food Service ini antara lain adalah untuk memastikan bahwa makanan tersebut yang akan kita sajikan itu adalah makanan yang sehat. Dia akan melakukan proses pembelian bahan makanan dengan memilih bahan makanan yang segar dan bahan makanan yang bagus, ya, sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian dia juga akan melakukan proses penerimaan bahan makanan, ya, sesuai dengan prosedur yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian dia juga akan melakukan menyimpan bahan makanan dengan proses penyimpanan yang tepat, ya. Apakah akan disimpan pada penyimpanan kering atau penyimpanan basah, itu seorang ahli gizi harus tahu, ya, di luar kepala. Misalnya dia menerima bahan makanan A, misalnya telur, susu. Oh, telur itu harus disimpan di gudang kering, tepatnya di sini. Itu ahli gizi harus tahu, ya. Dan ahli gizi pun itu harus menjaga keutuhan dari bahan makanan yang diterima. Dalam arti apa?
ketika kita menerima telur misalnya, dia harus benar-benar dapat menjaga, ya, menangani telur tersebut agar sampai digunakan nanti itu utuh telurnya, tidak pecah, ya, minim kerusakan, dan harus meminimalkan resiko dari kontaminasi, ya, terutama kontaminasi silang tadi. Kemudian ahli gizi juga bertujuan untuk dia melakukan tugasnya atau bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan juga prosedur tertulis untuk menjaga kebersihan pribadi staf, dan juga dia bertanggung jawab untuk menyajikan makanan yang aman setiap harinya. Ya, oke, kalau ini Ibu rasa sudah jelas. Nah, seorang ahli gizi juga ya nantinya atau direktur food service ini, dia mengembangkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk hal pembersihan dan sanitasi peralatan, perkakas, dan juga area kerjanya. Ya, kemudian untuk urusan limbah, ahli gizi juga harus tahu membuang limbahnya ke arah mana dengan menetapkan prinsip sanitasi, hygiene sanitasi yang baik, yang mampu diterima dan sesuai dengan peraturan dari Departemen Kesehatan. Kalau kita di sini adalah kita mengikuti peraturan dari Kementerian Kesehatan, ya. Jadi di Kementerian Kesehatan itu telah tertuliskan berbagai macam aturan, di mana aturannya ini adalah terkait dengan hygiene dan sanitasi, ya, yang harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggaraan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang ahli gizi atau food service director bertanggung jawab untuk mengembangkan program-program pelatihan dan pengawasan karyawan untuk memastikan dan implementasi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh departemen dan disetujui oleh administrasi dan disetujui oleh fasilitas administrasinya. Ya, jadi dia juga bertugas untuk melakukan pengembangan pelatihan atau pengembangan program untuk pengawasan karyawan, peningkatan kualitas karyawan, peningkatan implementasi kebijakan, dan juga prosedur. Maka itu adalah semua tanggung jawab dari ahli gizi, yang tujuannya adalah nantinya untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan mutu dan kualitas makanan, dan lain-lain, ya. Nah, kontaminasi itu, ya, tadi kan pernah dengar ya sebelumnya bahwa ada kontaminasi silang, ya, atau ada kontaminasi yang dapat dilakukan oleh bahan makanan itu sendiri. Nah, sebenarnya kontaminasi ini itu adalah disebabkan oleh adanya zat atau kondisi dalam makanan yang berbahaya bagi manusia. Contohnya apa? Contohnya dalam makanan tersebut ada mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur, ya, atau fungi. Biasanya kalau jamur ini bahasa Inggrisnya fungi tulisannya, ya. Nah, potensial hazardous food artinya adalah makanan yang berpotensi untuk rusaknya lebih tinggi. Biasanya adalah makanan yang memiliki tinggi protein atau tinggi karbohidrat dan memiliki pH di atas 4,6 dan aktivitas airnya di atas 8,5. Ya, termasuk dalam potensial hazardous foods ini adalah antara lain makanan asal hewan yang mentah atau diolah dengan panas. Misalnya daging-dagingan yang mentah, ikan mentah, itu potensi untuk rusaknya itu lebih tinggi. Ya. Kemudian pangan atau tumbuhan yang diberi perlakuan panas atau dia biasanya terdiri dari kecambah mentah, melon potong atau campuran bawang putih dan minyak yang tidak dimodifikasi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pangan-pangan ini yang ketika dia diberikan panas itu bisa berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pangan lebih tinggi. Ya, yang sudah sedikit kena panas gitu ya. Misalnya
Ketika melon sudah dipotong atau semangka sudah dipotong, kemudian dia terkena sinar matahari, terkena panas, ya, maka dia akan lebih mudah rusak daripada melon yang belum dipotong atau melon utuh dengan kulitnya, ya, atau semangka utuh dengan kulitnya. Maka yang sudah terkena sinar matahari ini otomatis akan lebih mudah rusak, ya, atau yang terkena panas ini otomatis akan lebih mudah rusak atau kecambah. Perbedaannya adalah kecambah yang kena paparan panas atau sinar matahari atau panas, ya, itu akan lebih mudah rusak dibandingkan dengan yang tidak terkena paparan panas. Kemudian balik lagi, ya, foodborne illness atau keracunan makanan. Jadi keracunan makanan ini itu akan ditandai dengan berbagai derajat sakit perut, mual, muntah, diare, kram usus, dehidrasi sampai kelelahan, demam, sakit kepala, anoreksia. Anoreksia itu artinya dia sampai kurus gitu, ya. Diare berdarah. Nah, dari keseluruhan tanda-tanda ini, itu biasanya menyerang kelompok yang beresiko. Kelompok beresiko ini seperti apa sih? Terutama adalah kelompok yang rentan. Contohnya adalah bayi, anak kecil, lansia, wanita hamil, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rusak, ya, atau kekebalan tubuh yang rentan, kemudian dia orang yang diabetes, kanker, dan orang yang minum obat tertentu. Ya, jadi memang dia sudah punya penyakit tertentu. Maka ini sangat rentan sekali untuk terkena keracunan makanan atau foodborne illness. Nah, foodborne illness itu diklasifikasikan ke berbagai macam infeksi. Ya, jadi infeksi yang ditularkan melalui makanan atau keracunan makanan atau terbawaan makanan sehingga menjadi toksik atau infeksi yang di media. Itu semua masuk ke dalam foodborne illness atau keracunan makanan, ya. Nah, infeksi dari foodborne atau foodborne infection, ya. Jadi keracunan itu pun dapat menyebabkan suatu infeksi, ya. Apa sih artinya? Dia itu diartikan sebagai penyakit akibat memakan atau mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan kimia beracun atau organisme patogen. Misalnya apa? Misalnya dia mengkonsumsi makanan yang mengandung salmonella, bakteri salmonella, ya, yang umumnya ada di saluran usus hewan. Misalnya dia makan sate usus ayam atau sate usus sapi, sate usus kerbau yang tidak dibersihkan dengan cara baik dan masih mengandung bakteri salmonella. Ya, ini dapat menyebabkan infeksi dari makanan atau keracunan makanan sehingga menyebabkan infeksi. Bisa juga yang foodborne infection ini dikarenakan dari mengkonsumsi kerang yang tercemar. Kerang itu kan ada yang hidup di sungai, ya, atau di kali. Jadi ketika terjadi pencemaran di sungai atau di kali itu juga dapat menyebabkan foodborne infection atau dari air yang dikonsumsi. Air ini sangat mudah tercemar, ya. Jadi satu kasus di Bogor beberapa waktu lalu, satu daerah di RT itu semua terkena diare secara massal, mual muntah secara massal, ya, atau keracunan makanan secara massal. Ternyata setelah diselidiki, dia habis minum air dari tempat pengisian air isi ulang itu, ya. Ternyata airnya di sana, air isi ulang itu tercemar airnya, mengandung bakteri patogen, sehingga semua yang membeli minuman di sana, ya, menggunakan galon, biasanya galon isi ulang, itu terkena foodborne infection, mual, muntah, sakit kepala, diare, dan waktu itu hampir seluruh anak kos di sana itu mengalami foodborne infection, ya, atau keracunan makanan atau infeksi dari
infeksi yang diakibatkan oleh makanan beracun ini. Nah, ada juga yang namanya foodborne intoxication and toxin mediated infection, atau makanan-makanan yang menjadi media dari infeksi. Ya, jadi keracunan makanan yang disebabkan oleh memakan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya atau racun yang dihasilkan oleh bakteri atau sumber lainnya. Ini dapat menyebabkan toksik. Toksik itu artinya racun. Jadi, ketika kita memakan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka itu akan menyebabkan keracunan bahan makanan. Kemudian, toxin mediated infeksi yang disebabkan oleh makan makanan yang mengandung organisme berbahaya yang akan menghasilkan toksin begitu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi toksin ya, toksin ini adalah racun yang masuk ke tubuh kita yang disebabkan oleh bahan makanan yang kita makan tersebut mengandung bahan makanan kimia berbahaya atau mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya, itu dapat menyebabkan foodborne intoxication, ya. Nah, apa saja sih patogen pembawa dari patogen pembawa yang menyebabkan keracunan makanan itu? Yang pertama adalah ada Campylobacter jejuni, dan ini sudah sangat familiar ya, diketahui bahwa penyebab dari toksisitas makanan atau keracunan makanan ini yang pertama Campylobacter jejuni, yang kedua Listeria monocytogenes, yang ketiga ada Vibrio, yang keempat ada virus, yang kelima ada Enterohemorrhagic Escherichia coli, E. coli, ya. Nah, kemudian chemical hazard atau bahan kimia yang berbahaya. Nah, untuk bahan kimia yang berbahaya ini ada yang memang terjadi secara alami. Seperti misalnya aflatoksin. Aflatoksin ini terdapat pada buah apel yang misalnya kalau adik-adik buka buah apel tersebut, dia ada berwarna kecoklat-coklatan. Nah, itu juga ada aflatoksinnya. Ini berbahaya secara alami. Nah, jadi ketika kita makan agar tidak terjadi toksik tadi, maka kita harus memotong bagian yang coklat tadi. Atau pernah misalnya ada lihat bagian kentang yang berwarna hijau, itu juga mengandung aflatoksin. Jadi cara menghilangkannya adalah kita buang bagian yang warna hijau pada kentang itu. Dan biasanya aflatoksin ada di berbagai macam bahan makanan. Nah, bahaya kimiawi yang biasa ada di bahan makanan juga terdapat di kerang dan di jamur, ya. Mungkin pernah dengar racun jamur atau racun kerang. Nah, itu juga ada secara alami di bahan makanan tersebut. Kemudian ada bahan makanan yang biasa disebut dengan bahan tambahan pangan yang dia menjadi penyebab keracunan bahan makanan, ya, misalnya adalah logam beracun atau zat kimia dari pertanian, zat aditif makanan, produk rumah tangga, dan kontaminasi fisik yang memang selama proses pengolahan makanan tercemar oleh berbagai macam produk-produk tadi yang sudah disebutkan. Misalnya dari bahan kimia pertanian, atau logam beracun, atau produk rumah tangga, atau kontaminasi fisik. Ya, nah, oleh karena itu, kita harus dapat melakukan sanitary food handling atau menghandle atau menjamah makanan tersebut dengan prinsip sanitasi yang benar, ya. Prosesnya seperti apa? Maka kita harus menyiapkan satu demi satu, langkah demi langkah, harus dipersiapkan dengan benar agar tidak terjadi keracunan makanan. Mulai dari apa? Mulai dari pembelian perlengkapan pangan yang tepat, ya. Kemudian penyimpanannya harus tepat.
Apakah akan disimpan dalam bentuk kering? Apakah disimpan dalam lemari pendingin? Apakah harus disimpan dalam penyimpanan beku? Kemudian setelah disimpan, maka harus disiapkan dengan baik dan benar. Ya, setelah dipersiapkan, maka ketika kita sajikan ke konsumen, tampilan, layanan, dan juga proses pengantaran bahan makanan tersebut haruslah baik, ya, harus baik, kemudian harus benar-benar dijaga keseluruhan proses tersebut agar tidak terjadi kontaminasi tadi. Ya, karena kontaminasi ini juga sangat berbahaya. Nah, ada yang kita kenal dengan health inspection atau inspeksi kesehatan. Ya, bagaimana cara kita menginspeksi kesehatan? Ada banyak hal, ada banyak hal yang harus kita kendalikan, ya. Pertama, yang harus kita kendalikan adalah tentu saja dari bahan makanan tersebut. Kemudian personilnya, peralatan, perkakas yang kita gunakan, keamanan pangannya, pipa saluran air, airnya, lisensinya. Kita harus melihat lisensi dari seluruh alat yang kita gunakan. Kemudian kita lihat bagaimana pengendalian serangganya, hewan pengerat, sampah, bagaimana proses pembuangan sampah, bagaimana fasilitas toilet, fasilitas cuci tangan, fasilitas pembersih, fasilitas penerangan, ventilasi lantai, dinding, dan langit-langit merupakan segala aspek yang memang bisa menyebabkan atau bisa berpengaruh terhadap kualitas dari pangan yang kita siapkan, ya. Sehingga memang hal-hal tersebut menjadi sangat penting kita perhatikan atau menjadi inspeksi kesehatan untuk menjamin bahwa kualitas bahan makanan, kualitas makanan yang kita produksi memang aman, ya, untuk dikonsumsi oleh konsumen kita. Ya, jadi health, hygiene, and clean work habits, ya, atau kebiasaan hidup sehat, higienitas, dan bersih dalam prosedur kerja itu adalah dengan cara menyediakan layanan makanan yang aman dan sehat dengan cara mempekerjakan pekerja yang sehat tentunya, ya, sehingga ia dapat terlatih dalam prosedur penanganan makanan yang aman, kemudian dia dapat mempraktikkan kebersihan diri yang baik, dan melaksanakan tugas mereka tanpa kelelahan yang tidak semestinya. Jadi itulah habits, ya, atau kebiasaan dari hidup sehat, hygiene, dan juga bekerja dengan cara yang bersih. Nah, ada juga kita sebut dengan sanitation environmental atau sanitasi dari lingkungan. Seperti apa sih sanitasi lingkungan ini? Tentu saja adalah kita membersihkan seluruh peralatan, bahan, perabotan layanan makanan kita itu dengan air panas atau deterjen atau bahan pembersih lainnya, sehingga peralatan yang akan kita gunakan benar-benar hygiene, ya, atau bersih. Kemudian untuk lantai. Lantainya kalau bisa itu adalah lantai yang memang tahan terhadap kelembapan yang tinggi dan juga dia dapat menahan penyerapan minyak, ya. Kemudian untuk bak cuci dan saluran pembuangan lantai tentu saja jumlahnya harus memadai dan juga memudahkan pencucian. Kemudian, nah, untuk dinding langit-langit ventilasi dirancang dan dibangun untuk mengakomodasi pembersihan, ya. Dan pembersihannya secara menyeluruh dan juga sering dilakukan. Nah, untuk sanitasi ini merupakan suatu keharusan yang dijalankan dalam proses produksi bahan makanan, ya. Jadi untuk seluruh permukaan apapun yang kontak dengan makanan itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan cara yang baik dan benar. Nah, pembersihan peralatan pun itu harus dijadwalkan dengan cara yang teratur untuk pencegahan penumpukan kotoran dan juga tumpahan makanan. Nah, kemudian dari sanitasi environmental ini, dia biasanya menggunakan
bahan-bahan kimia untuk pembersih ya, dan harusnya adalah bahan kimia yang aman. Kemudian memang sangat lumrah untuk kita membersihkan secara periodik alat-alat yang kita gunakan untuk menjamah makanan ini. Selain alat, juga segala macam peralatan pendukung yang ada di ruangan produksi itu harus diperhatikan kebersihannya ya, baik kita bersihkan secara manual maupun menggunakan mesin. Oke. Ya, dan juga jangan lupa equipment atau peralatan yang kecil-kecil, misalnya seperti sutil, pisau, sendok, garpu, talenan, itu harus diperhatikan. Perintilan-perintilan kecil itu untuk dibersihkan. Ya, nah biasanya nih karena kita menyelenggarakan menyelenggarakan produksi makanan, maka akan ada banyak binatang yang menginginkan makanan kita. Misalnya kecoa, lalat, ada semut merah, tikus, kutu, ya, dan sangat banyak. Itu akan mengincar makanan kita, sehingga kita nantinya harus membuat suatu alat agar agar binatang-binatang tersebut tidak bisa dapat menyentuh bahan makanan kita, ya. Kemudian ini untuk crisis management, ya. Crisis management ini adalah operator dari layanan makanan itu menunjuk suatu, intinya adalah krisis manajemennya adalah manajemen krisis yang dia adalah seorang individu nanti yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap beberapa hal, ya. Misalnya dia akan menerima keluhan dari konsumen, kemudian dia mendapatkan laporan-laporan terkait dengan misalnya ketidakpuasan makanan. Ya, jadi bagaimana seorang crisis management ini menerima masukan? Tentu saja yang pertama yang harus dilakukan adalah terima keluhan dengan ramah, kemudian melihat kembali apa sih penyebab dari keluhan tersebut dengan data-data yang ada ya. Kemudian ambil riwayat makanan dari pelapor tersebut, kemudian dengarkan baik-baik apa keluhan dari pelapornya. Kemudian cobalah untuk menguatkan sampel makanan yang dicurigai ya untuk pengujian mikrobiologi. Kemudian lakukan evaluasi keluhan tersebut, hubungi orang yang tepat, hubungi Departemen Kesehatan, tinjau informasi dan mulai penyelidikan internal. Jika hanya 1 atau 2 pelanggan yang mengeluh, tawarkan pengembalian uang ya. Aturlah layanan medis, minta makanan diuji oleh laboratorium luar dan berurusan dengan media secara sportif. Kemudian seorang crisis management juga dia harus tetap menyelidiki apa keluhan dari konsumennya, kemudian lakukan tindakan korektif. Kalau misalnya memang ada proses yang salah di dalamnya, silahkan dikoreksi proses tersebut. Kemudian tinjau hasil dengan semua manajer dan staf. Jika sesuai, ajukan temuan untuk referensi di masa mendatang. Ya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam proses pembuatan dari PowerPoint ini. Mungkin PowerPoint ini hanya mengambil sedikit sampel dari buku tersebut. Jadi adik-adik bisa langsung membaca buku Food Service Manual for Healthcare Institution 3rd edition. Dan juga di sini ada link terkait. Semoga bisa sedikit ada gambaran menjelaskan terkait dengan bagaimana sih keracunan makanan pada suatu institusi penyelenggaraan makanan dapat terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Sehingga nanti ketika adik-adik terjun langsung di food service management, adik-adik tahu apa yang harus dilakukan. Ya, itu saja Ibu rasa untuk pertemuan ketiga kali ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.